Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvisa Smirni dengan NIM 2003015000026, kelas PJKRA angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga di Indonesia ada 3 zaman. Yang pertama, pendidikan penjas dan olahraga di zaman penjajahan. Yang kedua, pendidikan penjas dan olahraga di zaman kemerdekaan. Yang ketiga, pendidikan penjas dan olahraga di zaman Orde Baru. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pendidikan penjas dan olahraga di zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal langsung dari tempat asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pokok dari sistem Jerman di zaman penjajahan. Yang pertama itu, sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Gutsmacht. Yang kedua, pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Yang ketiga, beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah: yang pertama, latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. Kedua, pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Yang ketiga, latihan-latihan ditujukan kepada memperkuat otot-otot. Yang kelima, kebanyakan terdiri dari gerak-gerakan statis. Yang terakhir, untuk pelaksanaannya, latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bars, race stock, atau gantungan dan sebagainya. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah: yang pertama yaitu titik pangkatnya adalah latihan itu sendiri yang ditujukan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. Yang kedua, kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Selanjutnya yaitu dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Selanjutnya, sikap anggota badan selalu lurus dan arah kedua anggota badan antara kanan dan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Susunan pelajaran terdiri dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu latihan di tempat, latihan bergerak maju, latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Empat macam latihan. Yang pertama yaitu senam militer, latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Yang kedua, senam medis, latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyembuhan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Yang ketiga, senam pedagogis, senam yang dilakukan sendiri untuk membentuk keselarasan organ tubuh. Yang terakhir yaitu
Senam estetis melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Pokok dari sistem Swedia di zaman penjajahan, yaitu sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Henrik Kling. Dasar dari sistem ini adalah susunan tulang-tulang dan otot serta kerjanya alat-alat tubuh atau anatomi dan fisiologi. Per Henrik Kling menyusun sistemnya karena melihat banyak rakyat Swedia pada waktu itu menderita kerusakan badan dan dimaksudkan untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. Karena tujuannya, maka sistem Swedia itu masih belum memperhatikan aspek pedagogis dan psikologis. Pada sistem Swedia dibedakan menjadi 4 macam senam, yaitu senam militer, senam medis, senam pedagogis, dan senam estetis. Pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik, yaitu bangku Swedia, jenjang peti lompat, balok keseimbangan, tambang atau tali untuk latihan bergantungan, kuda-kuda, gelang-gelang, dan pelana. Susunan pelajaran menurut sistem ini terdiri dari latihan pendahuluan, latihan inti, dan latihan penutup. Sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat pada sistem Swedia antara lain ialah yang pertama, yaitu semua latihan dipertanggungjawabkan secara anatomis dan fisiologis. Yang kedua, pada waktu melakukan latihan diutamakan sikap yang baik, juga cara melakukannya. Yang ketiga, setiap pelajaran mempunyai pembagian latihan yang tetap dan tertentu. Yang keempat, yaitu alat-alat yang digunakan dimaksudkan untuk memberikan faedah dan gerakan. Yang kelima, yaitu latihan tidak memberikan kegembiraan karena tidak hidup. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintahan Ceki, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Yogyakarta atau Solo, dan Jatim. Tujuan pendidikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950.
tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. Jenis kegiatan pelajaran. Yang pertama yaitu ujian ketangkasan olahraga bagi pelajar. Yang kedua, ujian olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Terdiri dari atletik tingkat A, B, dan C masing-masing dengan syaratnya sendiri-sendiri. Dan sama juga dengan renang tingkat A, B, dan C masing-masing dengan syaratnya sendiri-sendiri. Yang terakhir, perlombaan olahraga antar sekolah. Perlombaan antar sekolah yang diatur oleh pemerintah itu meliputi berbagai macam cabang olahraga, dan yang terkenal pada waktu itu adalah adanya pancalomba sekolah lanjutan. Tujuan pokok Keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962, yaitu semua kegiatan dan usaha olahraga, termasuk pendidikan jasmani di sekolah-sekolah rendah maupun perguruan-perguruan tinggi di seluruh tanah air. Yang kedua, pendidikan tenaga-tenaga ahli olahraga, seperti guru olahraga, pelatih olahraga, dan tenaga-tenaga ahli olahraga lainnya yang diperlukan oleh Departemen Olahraga. Yang ketiga, pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan olahraga di seluruh tanah air. Selanjutnya, pembangunan industri nasional alat-alat olahraga dan atau mengimpor alat-alat olahraga serta pengedaran dan penggunaannya di dalam masyarakat. Selanjutnya, pengiriman olahragawan dan tim olahraga serta ahli-ahli olahraga Indonesia atau tim olahraga serta ahli-ahli olahraga dari luar negeri ke Indonesia. Pendidikan atau TISET di bidang olahraga dan penyelenggaraan usaha-usaha di bidang sport medicine. Selanjutnya, persiapan dan penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Yang terakhir, kegiatan usaha-usaha lain di bidang olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional. Syarat kompetensi dan sistem baru mengenai gerakan olahraga. Adanya jiwa dan semangat gotong royong di antara semua organisasi. Yang kedua, adanya keinsyafan umum bahwa gerakan olahraga adalah untuk tujuan dan kepentingan nasional. Yang ketiga, adanya suatu planning overall yang meliputi seluruh bidang olahraga. Yang keempat, adanya suatu disiplin nasional dan semangat mengabdi kepada cita-cita nasional dalam kehidupan tiap organisasi. Yang terakhir, adanya suatu pimpinan yang menggerakkan seluruh aparatur olahraga secara terpimpin dan berencana. Baiklah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga di zaman Orde Baru. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban
kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan olahraga pada zaman Orde Baru. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan. Golongan badan pembina olahraga. Yang pertama yaitu masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Yang kedua, anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Yang ketiga, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan atau keamanan atau ABRI. Yang keempat, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah, dan swasta. Selanjutnya yaitu golongan wanita. Yang terakhir, golongan tuna dalam masyarakat seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Golongan badan pembina olahraga. Masyarakat tani, yang pertama yaitu masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Yang kedua, anak-anak. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali ku baca itu, Bah.